Seorang gadis kecil terkunci di lemari kayu. Mereka akan melakukan eksperimen pada tubuh gadis itu. Dia berteriak untuk minta bantuan. Tapi tak siapapun peduli dengannya. Mesin dihidupkan. Sebuah mesin potongan yang raksasa sudah mengangkat. Di sebelahnya adalah hewan peliharaannya. Menyadari dirinya dekat mati, gadis itu berteriak dirinya adalah Putri Bu Huagong. Semua petugas panik, karena Bu Huagong ialah atasan mereka. Seorang wanita ini pikir karena gadis ini terlalu takut jadi sudah berbohong. Hasilnya Bu Huagong datang untuk observasi laboratorium. Dengarkan jeritan putrinya Lala, dia buru-buru menutup mesin. Hampir setengah, putrinya sudah mati dalam laboratoriumnya. Pentingnya dia selalu sembunyikan identitasnya. Tidak terduga, putrinya segera mengetahui tentang ibu kandungnya. Kembali ruang, Lala tidak menangis. Gadis itu hanya bertanya Bu Huagong, kenapa mereka harus melaksanakan laboratorium begini, apakah semuanya karena hal yang debu materi gelap darinya? Bu Huagong tidak menjawab, dia hanya meminta putrinya kembali kompas emas untuknya. Lala tahu kesempatannya sudah datang. Dia mengeluarkan satu kotak timah. Bu Huagong pikir dalamnya ada kompas. Tapi tidak terduga dalamnya ialah serangga mata-mata. Lala nunggu kesempatan ini untuk berlari keluar. Kemudian gadis ini dikunci pintu tinggalkan ibunya dalamnya. Bu Huagong hanya berteriak dengan marah. Lala menginjak pada sistem api untuk membuat semuanya kacau. Kemudian dia kembali laboratorium. Setelah selama waktu coba laboratorium, lab mulai runtuh. Akhirnya, Charlie dan Romani datang untuk menyelamatkannya. Keluar, Morgane sedang terbang cepat. Orang di lab sedang ingin menangkap Lala. Pada waktu penting, Morgane sudah datang tepat waktu. Akhirnya, orang Romani sudah menemukan rekannya dan anak-anak. Melihat itu, Bu Huagong tahu semua yang dia buat sudah runtuh. Di sisi lain Lala mengucapkan selamat tinggal pada Garma. Karena dia tahu ayahnya masih di tangan beruang-beruang lapis baja. Lala memperkenalkan dengan Roger tentang beruang lapis baja. Dan Rhys seorang operator balon udara panas. Jadi begitu, Roger, Lala, Rhys dan si beruang lapis baja bersama naik balon udara untuk pergi. Pemberhentian selanjutnya adalah kawasan tinggal beruang lapis baja di sana. Raja sudah berdiri di sana untuk menunggu beruang lapis baja. Sampai malam, mereka ketemu dengan masalah. Ada sekelompok monster menggigit balon udara mereka. Rhys serangan balik terus-menerus. Tapi kelompok monster ini makin ramai. Pada saat kepanikan, Lala jatuh keluar. Setelah jatuh ke jurang, lebih beruntung, Lala masih hidup. Tapi dia belum berlangkah beberapa langkahan, kepala beruang lapis baja terungkap. Tentu saja itu bukan Charlie, jadi begitu. Lala dibawa ke tempat Raja Beruang. Di sini, Lala melihat banyak beruang lapis baja, bahkan ada Raja Beruang. Lihatlah, seorang gadis kecil ini ingin menipu Raja. Di depan mata gadis ialah Raja Beruang lapis baja. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia sudah berbohong dirinya adalah maskot Charlie. Tapi Charlie diusir dari kerajaan oleh Raja. Sekarang ada manusia di sini. Raja Beruang lapis baja ingin Lala menjadi maskotnya. Tapi sebelum bikin begitu, Raja ingin memeriksa apakah kata-kata Lala benar atau salah. Jadi Raja sudah bertanya Lala, makhluk apa yang saya membunuh pertama? Tentu saja, Lala kurang tahu. Tapi dia punya kompas emas. Lebih cepat dia sudah ada jawaban berkat kompas emas. Sementara dia juga tahu Charlie sedang datang untuk menyelamatkannya. Lala membawa jawaban untuk berkata dengan Raja Beruang. Ternyata binatang yang pertama Raja Beruang membunuh ialah ayah Raja Beruang. Hal ini membuat Raja Beruang percaya bahwa kata-kata Lala benar. Selanjutnya lebih mudah. Sekarang mereka hanya menunggu Charlie sampai, kemudian mereka akan membunuh Charlie. Lala mungkin menjadi maskot Raja Beruang. Tentu saja ini hanya cara Lala untuk menyelamatkan hidupnya. Akhirnya, Charlie juga sampai. Lala memberitahu Charlie tentang bagaimana dia menipu Raja Beruang. Charlie tanpa sejerah menjawab. Karena posisi Raja Beruang sekarang seharusnya milik Charlie. Selanjutnya, perang antara dua beruang dimulai. Raja Beruang dengan wajah penuh pola, dia pikir dirinya akan membunuh Charlie. Tapi Charlie juga bertekad untuk mendapatkan kembali tahtanya. Kedua belah pihak bergegas ke pertempuran. Tapi Charlie juga bertekad untuk mendapatkan kembali tahtanya. Kedua belah pihak bergegas ke pertempuran. Kedua belah pihak saling mendorong, Raja Beruang didorong pada batu.
Satu kakinya sudah terluka. Hal ini membuat dia menjadi marah sampai gila. Dia tidak peduli dengan lukanya, langsung bergeras ke Charlie. Kali ini, Charlie sudah jatuh. Setelah menang, Raja Beruang dengan gila menyerang Charlie. Akhirnya, dia juga digigit pada Charlie, membuatnya berluka serius. Raja Beruang sudah menang. Dia mulai membuat nama untuk dirinya sendiri dengan populasi beruang tentang kekuatannya. Lala mendekati untuk memeriksa luka Charlie. Dia sangat sakit hati, hal ini dilihat oleh Raja Beruang. Dia menyadari dirinya sudah ditipu oleh gadis ini. Raja Beruang dengan marah bersiaplah untuk bergegas membunuh Lala. Penipu! Kamu bukan maskot apapun. Pada saat penting ini, Charlie memakai semua kuatnya untuk melawan Raja Beruang. Akhirnya, Raja Beruang berteriak dengan menyedihkan. Charlie sudah menang Raja Beruang, ini artinya Charlie sudah menjadi raja yang baru. Di bawah bantuan dari Charlie, Lala sudah menemukan Roger temannya. Melalui kompas emas, mereka juga tahu astronot balon udara panas Reese juga aman. Sekarang mereka hanya memiliki satu hal yang tersisa, itulah menemukan Yiliao, ayah Lala. Pada saat bersamaan, gereja juga mendapat beritahu ini. Jadi tidak siapa bisa mengendalikan Yiliao. Gereja memerintahkan Bu Huagong untuk menghancurkan penelitian Yiliao. Dingin yang keras dari Arktik menembus dua gadis dan satu beruang mengatasi angin dingin. Akhirnya, mereka sudah menemukan dengan tempat yang asal cahaya. Mereka menemukan tempat penelitian Yiliao, tapi Yiliao sudah melihat Lala. Dia berteriak dengan keras, putrinya tidak seharuskan ke sini, di sini sangat bahaya. Kamu harus kembali kok. Saat ini, maskot Yiliao ialah harimau muncul di sebelah Roger. Saat ini mata Yiliao mulai berubah. Jadi dia menyuruh asistennya memasak makanan untuk dua anak ini. Apakah dia punya tujuan? Mungkin dia ada hubungan dengan Roger. Lala ketemu dengan Yiliao, dia tahu Yiliao adalah ayah kandungnya. Dia kurang tahu kenapa ayahnya tinggal di sini selama 12 tahun tapi tidak ingin menerima ayah dan anak bersamanya. Tapi dibanding dengan Bu Huagong ibunya, Yiliao lebih baik. Lala tinggalkan kompas emas dan bersiap untuk pergi pada besok. Tapi Yiliao sudah kembali kompas ke dia, Lala sudah mengalami banyak kesulitan untuk menemukan ayahnya. Tapi ayahnya ada sedikit tidak sengaja, hal ini membuat Lala sedikit kecewa. Jadi Lala memutuskan untuk pasti pergi besok. Tapi sampai malam, orang dari gereja sudah sampai di sini. Asisten Yiliao bersiap barangnya untuk melari diri. Tapi Lala tidak dapat menemukan Roger. Asisten berkata Roger dan Yiliao sudah pergi. Lala berpikir bahwa ayahnya sedang melakukan eksperimen yang ketakutan. Roger sudah ketemu dengan bahaya. Lala memanggil Charlie datang, dia harus mencegah ayahnya. Pihak lain, di dalam gereja. Bu Huagong melalui gereja dan ditahukan bahwa dirinya harus mencari seorang cowok untuk melewati dunia. Di dunia lain ada seseorang cowok. Namanya ialah Wale. Dia adalah seorang bisa gunakan pedang ajaib dalam ramalan. Sekaligus Wale juga menyadari ada siapa yang ingin ketemu dengannya. Dia dan ayahnya bersama pergi ke sepanjang dunia. Pada waktu bersamaan, Lala juga sampai kawasan gunung salju tapi orang gereja sudah sampai dulu. Di bawah pesanan dari Bu Huagong, pesawat mulai jatuhkan bom ke kerajaan beruang lapis baja. Tidak berhenti di sana, gereja kirim orang yang terjun payung. Bersiap untuk berperang. Saat ini Charlie membawa Lala berlari ke arah puncak gunung. Tapi saat ini di puncak gunung, Yiliao sudah menangkap Roger, maskot Yiliao juga menangkap maskot Roger. Roger terkunci di kangsar. Saat ini Charlie sudah membawa Lala sampai puncak. Tapi tidak tepat waktu, Roger dan maskotnya sudah dimasukkan oleh Yiliao pada mesin untuk melakukan eksperimen. Mesin sudah jatuh, buang Lala ke samping. Mesin material jatuh dari udara. Akhirnya, setelah menyerap cahaya yang cukup, satu pintu pelindung dipasang. Ini juga ialah pintu untuk ke dunia lain. Pada saat ini, Bu Huagong sudah sampai puncak. Yiliao tidak terduga, bahkan dia ingin membawa Bu Huagong ke dunia lain. Dia mengatakan bahwa bahaya di dunia ini tidak sederhana. Sedangkan mengatakan bahwa perang ini harus menang. Tapi Bu Huagong sudah menolak. Dia tidak memilih pergi bersama Yiliao, jadi begitu Yiliao sendiri berlangkah lewat pintu. Setelah dia pergi, Lala memeluk Roger yang temannya menangis dengan sakit. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membawa Roger ke sini, jadi temannya sudah mati di bawah percobaan ayahnya. Lala memutuskan pergi untuk menemukan kebenaran. Pada waktu bersamaan, Wale sudah menemukan jalan ke dunia Lala. Dia sudah memakai pedang ajaib.
Tapi Lala baru adalah seorang punya kompas emas. Mereka memutuskan tinggal di dunia baru untuk melakukan eksplorasi petualangan.